Di negeri bineka dan toleran, pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Sri Paulus Fransiskus dalam lawatannya ke sejumlah negara di Asia dan Afrika berkenan mengunjungi Indonesia. Sebuah kunjungan apostolik yang bertajuk Iman, Persaudaraan, dan Bela Rasa. Selama di Indonesia, Sri Paus akan mengunjungi sejumlah kota. Kunjungan ini dipandang istimewa dan langka. Setelah puluhan tahun yang lalu, Sri Paus Paulus keempat juga mengunjungi Indonesia pada 1970 dan Yohanes Paulus kedua pada 1989 di era Presiden Soeharto. Selama kunjungan di Indonesia, Sri Paus akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, bertemu dengan sejumlah tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, hingga memimpin Misa Agung di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Sejumlah tokoh memberi apresiasi atas kunjungan Sri Paulus. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum Tanfiziah PBNU, memberi apresiasi positif atas kunjungan ini. Atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, atas nama Jamiah Nahdlatul Ulama, atas nama segenap warga Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan selamat datang atas kunjungan yang mulia Paus Fransiskus ke Indonesia ini, ujar Gus Yahya Rabu 28 Agustus 2024. Selamat datang dan selamat menikmati negeri persatuan dan kesatuan, negeri toleransi dan persaudaraan, bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Lanjutnya, Gus Yahya berharap kehadiran Paus Fransiskus dapat meneguhkan persaudaraan sesama bangsa dan sesama umat manusia. Semoga kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini dapat ikut semakin meneguhkan kerukunan di antara segenap warga bangsa kami dan juga meneguhkan persaudaraan kemanusiaan di antara seluruh umat manusia. Dalam pernyataan pers, PP Muhammadiyah mengemukakan, di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, Paus Fransiskus berkenan mengunjungi Indonesia dengan menggunakan pesawat komersial dan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak menginap di hotel berbintang. Hal itu menunjukkan keteladanan yang dapat menjadi inspirasi penting bagi pemimpin bangsa di tingkat nasional dan ranah global. Demikian pernyataan pers PP Muhammadiyah yang diterima redaksi Suara Muhammadiyah Selasa 3 September. Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, sebagaimana dirilis oleh Detik.com Selasa 3 September 2024 mengemukakan menyambut baik kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kunjungan Paus Fransiskus merupakan kehormatan dan penghormatan bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks hubungan antar umat beragama, khususnya hubungan Islam dan Katolik, kunjungan Paus Fransiskus menunjukkan arti penting Indonesia dan komitmen Paus Fransiskus dalam membangun dan memperkuat hubungan Katolik dengan dunia Islam, kata Profesor Haidar. Misi yang diemban Sri Paus ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan Sri Paus Fransiskus dengan Grand Sheikh Al-Azhar, Dr. Ahmad Thaib, dalam sebuah dokumenter yang disebut dengan Dokumen Abu Dhabi tentang Human Fraternity. Dokumen Abu Dhabi merupakan dokumen yang menunjukkan kesamaan spirit ajaran dan komitmen Islam dan Katolik dalam membangun harkat dan martabat kemanusiaan serta kerjasama antar iman dalam perdamaian. Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Profesor Nazaruddin Umar juga memberikan tanggapan positif atas kunjungan Sri Paus. Profesor Nazaruddin sebagaimana dilansir Antara News 4 September 2024 mengatakan kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus membuktikan bahwa Indonesia merawat kebinekaan dengan baik. Tentu kita berterima kasih Paus mau mengunjungi negeri kami yang tercinta ini. Dan itu juga sekaligus membuktikan bahwa negara kita ini adalah negara yang betul-betul Bhinneka Tunggal Ika. Memang kita berbeda tetapi tetap prinsip yang sama sebagai sesama NKRI, ujar Nazaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Hubungan resmi Indonesia dan Vatikan sudah terjalin sebelum Indonesia merdeka. Di antara negara-negara Eropa, tahta suci Vatikan merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Vatikan juga merupakan salah satu negara yang pernah dikunjungi Presiden keempat Republik Indonesia, Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, dalam perjalanan ke beberapa negara.
Pada 5 April tahun 2000, Presiden Gus Dur bersama Ibu Negara Sinta Nuriyah mengunjungi Yohanes Paulus II di Vatikan. Kunjungan Gus Dur mendapat sambutan hangat, mengakhiri kebekuan tradisi kunjungan Presiden Indonesia ke Vatikan yang sempat kosong selama 28 tahun setelah kunjungan terakhir Soeharto pada 1972. Selain sebagai presiden, kunjungan Gus Dur juga dipandang sebagai tokoh Nahdlatul Ulama atau NU di Indonesia yang secara simbolik sebagai upaya mewujudkan perdamaian dunia, terutama hubungan harmonis antar umat beragama. Tentu ada banyak makna dalam keistimewaan di balik kunjungan apostolik yang langka ini. Kunjungan ini tidak saja dapat dimaknai sebagai kunjungan fisik, tetapi lebih penting dari itu adalah teladan kemanusiaan. Selain itu, kunjungan keagamaan ini tentu saja menjadi momen yang sangat bersejarah. Indonesia, negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, sekaligus negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dianggap berhasil mempromosikan kerukunan dalam beragama. Bahkan di sisi ini, kunjungan apostolik ke Indonesia bukan hanya bermakna meneguhkan pemeluk Katolik di tanah air. Lebih dari itu, menjadi simbol perdamaian bagi semua orang, mewujudkan kekuatan dialog antar agama, toleransi, dan sektarianisme. Indonesia yang majemuk dan toleran. Kedatangan Paus menjadi salah satu bentuk pengakuan dunia atas besarnya toleransi beragama di tanah air. Masyarakat Indonesia hidup dengan agama dan budaya yang berbeda. Sikap tenggang rasa dan toleransi yang tinggi antar seluruh umat beragama sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak heran apabila Indonesia diakui sebagai miniatur keberagaman dan toleransi agama di dunia. Dalam pertemuan di Istana Negara, Presiden Joko Widodo dan Paus Fransiskus menyampaikan pesan mendalam tentang pentingnya toleransi, keberagaman, dan perdamaian dunia. Dalam kunjungan kenegaraan bersejarah Paus Fransiskus ke Indonesia pada Rabu 4 September 2024, kedua pemimpin menekankan perlunya menjadikan negara sebagai kekuatan dalam memperkuat persatuan, serta pentingnya menyuarakan perdamaian di tengah meningkatnya konflik global. Presiden Jokowi menyoroti betapa pentingnya menjaga harmoni di negara Indonesia yang memiliki lebih dari 714 suku dari 17.000 pulau. Presiden Jokowi menggarisbawahi peran vital Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga kohesi sosial di Indonesia yang majemuk. Perbedaan adalah anugerah dan toleransi adalah pupuk bagi kesatuan dan perdamaian, tegas Presiden Jokowi. Sri Paus Fransiskus dalam sambutannya menyatakan kekagumannya terhadap Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga persatuan dalam keberagaman. Ia memuji semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan bagaimana perbedaan-perbedaan di Indonesia tidak menjadi pemecah belah, melainkan kekuatan yang menyatukan. Sebagaimana samudra unsur alami yang menyatukan semua kepulauan di Indonesia, demikian pun sikap saling menghargai terhadap kekhasan karakteristik budaya, etnik, bahasa, dan agama dari semua kelompok yang ada di Indonesia adalah kerangka yang tak tergantikan dan menyatukan yang membuat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bersatu dan bangga, ungkap Paus Fransiskus. Kunjungan ini juga menegaskan komitmen kedua pemimpin untuk menyebarkan pesan toleransi di tengah meningkatnya gelombang gelojak global, konflik, dan ketegangan antar negara. Presiden Jokowi dan Paus Fransiskus sepakat bahwa dunia perlu terus menyuarakan dialog saling menghormati dan persatuan sebagai solusi untuk menciptakan perdamaian abadi. Bagi kita umat Islam yang hidup di tengah kemajemukan agama dan budaya, kedatangan pemimpin tertinggi umat Katolik ini membuktikan bahwa negeri yang mayoritasnya pemeluk agama Islam ini ternyata mampu mempertahankan ritme persatuan dan toleransi di tengah kehidupan yang sangat bineka ini. Kunjungan ini juga lebih istimewa untuk sekadar memperlihatkan kepada Sri Paus dan dunia bahwa klaim mayoritas minoritas sejatinya telah luntur di bawah panji Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ikanya. Kunjungan dan penerimaan yang baik ini tentu tidak sekadar basa-basi semata, tetapi kita dapat menawarkan sesuatu yang bermakna bagi hubungan antar agama, secara khusus hubungan baik umat Islam dan Katolik, serta menawarkan pentingnya menjaga persatuan semua bangsa yang didasarkan atas dasar toleransi persaudaraan dan kemanusiaan sedunia.
Negeri kami adalah negeri yang sejak lama terbiasa hidup berbeda-beda. Pada saat bersamaan dalam perbedaan itu ada toleransi satu sama lain. Dan ini telah terbukti sejak era Imperium Majapahit hingga saat ini. Sejumlah agama dan etnis suku memiliki peran dan andil yang sama dalam menjaga harmoni di bumi Nusantara ini. Menyahuti kegaguman Paus Fransiskus terhadap budaya toleransi di Indonesia, kita dapat berbicara banyak hal. Betapa Indonesia telah berhasil menjadi bukti bahwa perbedaan bukan sebuah penghalang, tetapi sebuah kekayaan yang harus dirawat dan dihormati. Semoga